Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah al kitab Al-Imam Yahya bin Sharafudin Nawawi rahimahullahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwasilul qira'ah ila al-hadis al-hadi wal 'ishrun. Al-hadis al-hadi wal 'ishrun al-istiqamah wal iman. Iqra'i ya man. Siapa kemarin? Jihad. Yuk, iqra'i. Ada baca yang kuat. Oke, ini begini. Ada nih. Al-Istiqamatu wal iman. An Abi Amni wa Qila Abi Amr Sufyan Nabi Abdillah Qafi radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah qul li fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-hadis al-hadi wal 'ishrun utawi hadis al-hadi wal 'ishrun kan nomor 21. Hadis ke-21 al-istiqamatu wal iman. Istiqamah lan iman. Istiqamah dan iman. An Abi Amrin, saking Abi Amrin, diceritakake saking Abi Amrin, wakila Abi Amrota atau Abi Amrota. An Abi Amrin, diceritakake saking Abi Amrin, wakila lan utawa Abi Amrota. Abi Amrin atau Abi Amroh. Rupanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Sufyan bin Abdillah, namanya adalah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi kang bangsa Saqif. Beliau dari daerah Saqif. Ya, karena daerahnya Saqif maka sebutannya Saqafi. Saqif itu di mana? Saqif itu di daerah Thaif. Ya, itu di Mekah, Saudi Arabia. Itu ada daerah namanya Thaif. Salah satu daerah Thaif, kawasan di Thaif namanya Saqif. Beliau Sufyan bin Abdillah ini dari daerah Saqif, maka lakomnya adalah As-Saqafi. Ya. Beliau di Arba'in hanya hadis ke-21 ini saja. Hadis ke-21 ini saja, dan itu juga hadis yang penting. Beliau ini
ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di daerah Taif untuk mengatur sedekah orang-orang Taif. Kalau sekarang Basnas lah, kan ada Basnas, ada Lazis, nah itu. Kalau yang resmi kenegaraan, struktur kenegaraan kan Basnas. Ya kalau zaman dulunya yang ngatur sedekah, nah sekarang yang ngatur Basnas. Radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, qultu matur ingsun. Saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul dawuh panjenengan li dateng kawula. Qul li dawuh panjenengan dateng kawula. Katakanlah kepada saya, berikanlah nasihat kepada saya, fil islami ing dalem agama Islam. Fil islami ing dalam agama Islam, berikanlah ucapan atau wejangan kepada saya di dalam agama Islam, qaulan kelawan dawuh, atau wejangan. La as'alu ingkang boten tanglet sapa kawula. La as'alu ingkang boten tanglet sapa kawula anhu saking qaul ahadan ing tiyang setunggal. Saya tidak akan bertanya kepada seorang pun ghairaka sanesipun panjenengan. Kecuali dengan engkau wahai Rasul. Saya tidak akan bertanya kepada satu orang lain pun kecuali ini hanya saya tanyakan kepada engkau. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sufyan bin Abdullah minta ujangan kepada Nabi, yang ujangan ini tidak akan beliau tanyakan kepada orang lain kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau minta ujangan yang penting, yang ini sudah cukup maksudnya apa? Sudah cukup ujangan ini hanya dari Rasul, tanpa minta ujangan kepada yang lain, tanpa minta nasihat kepada yang lain. Apa kata Rasul? Rasul beri ujangan apa? Enggak panjang-panjang. Ya karena Rasul itu apa? Jawami'ul kalim. Ngomongnya enggak panjang tapi padat maknanya. Rasul nasihatnya enggak panjang. Kayak kemarin apa? Kemarin cuma latadop ya kan? Latadop kan. Nah ini ada orang Sufyan bin Abdullah minta ujangan, kata Rasul qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ngucapo sira amantu iman kawula billahi ing Allah. Ucapkanlah saya beriman kepada Allah. Summa mongko keri-keri istiqomahlah. Katakanlah beriman kepada iman, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu nyeritaake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di dalam buku-buku bahasa Indonesia rawahu itu H.R atau HR. Hadis riwayat siapa? Nah, ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Kata beliau apa? Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, ini kita penting untuk menjaga
keimanan. Ya, penting bagi kita menjaga keimanan. Bagaimana kita bisa menjaga keimanan? Seperti yang kemarin-kemarin sudah disampaikan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisan hatta yastaqima qalbuhu. Ya, kemarin ya. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu. Di hadis nggak ada, ini hadis tapi saya sampaikan aja. Ini hadis. Tidak lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Tidak lurus hati seseorang sampai lurus lisannya. Jadi menjaga keimanan itu dengan apa? Dengan menjaga lisan. Salah satunya ya, cara kita menjaga keimanan itu dengan menjaga lisan kita. Kalau lisan kita sudah terjaga, lisan kita ini enggak sering nyakitin orang lain, ya. Karena kalau enggak menjaga lisan itu bahaya. Kayak di halal sudah sampai belum yang bahasanya terpelesetnya kaki itu lebih apa? Lebih mudah, lebih enak daripada terpelesetnya di lisan. Ya, kenapa? Kalau kaki terpeleset paling yang luka anggota badan, lecet dikit lah. Nah, itu sembuhnya cepat. Kalau cuma kulit yang lecet, ya, anggota badan lecet dikit, sembuhnya cepat. Tapi kalau terpelesetnya lidah, hati orang lain jadi sakit hati. Sakit hati sembuhnya nggak sembuh-sembuh, ya. Bahkan nggak sembuh-sembuh sampai mati, masih ingat terus. Minimal sembuhnya lama banget sampai dia memang udah lupa ingatan. Ya, lama sembuhnya itu. Kalau yang sakit hati, maka kita jaga lisan kita supaya tidak terpeleset, tidak nyakiti orang lain. Ya, jangankan nyakiti orang lain, terpelesetnya lidah ini, kalau lidah kita ini tidak benar, bukan hanya orang lain yang sakit hati loh. Perhatikan, terpelesetnya lidah, lisan kita ini kalau ngomongnya nggak benar, bukan hanya orang lain yang sakit hati, tapi bisa jadi Anda yang tadinya sudah punya wibawa, sudah terpandang, gara-gara terpelesetnya lidah, turun wibawanya. Ya, udah kayak ayam sayur, nggak ada wibawanya maksudnya. Ya, itu perhatikan. Jadi terpelesetnya lidah ini, kalau lidah kita ini ucapannya nggak benar, satu, orang lain bisa sakit hati, ya, ini satu. Tapi yang juga lebih bahaya adalah Anda menurunkan wibawa diri sendiri. Kayak yang kemarin kejadian, ya, ada DPR ngomong, wah, rakyat yang seluruh DPR dibubarkan itu rakyat yang paling tolol, misalnya gitu. Akhirnya dia jatuh sejatuh-jatuhnya, ya kan, di demo, dijarah, macam-macam. Jatuh. Udah pernah dengar belum kemarin? Nah, itu gara-gara terpelesetnya lidah, ngatain rakyat Indonesia yang pengen bubarin DPR, rakyat yang paling tolol. Ada reaksi ngajak debat, yang reaksi lebih parah nih, demo, macam-macam gara-gara itu, ya kan? Itu bukan hanya orang lain yang tersakiti, tapi dia juga tersakiti gara-gara omongannya sendiri. Ya, sampai nih sudah menjaga baik, tapi suatu ketika nggak menjaga omongan, bisa jadi turun. Ya, martabatnya bisa turun gara-gara omongan kita yang nggak dijaga. Misalnya nanti Kevin udah jadi ustaz, di kampungnya dia udah jadi ustaz, dia sering ngisi pengajian makma, ya, atau ya udah dipandang ustaz. Kemudian dia
suatu ketika ceramah ataupun nggak ceramah misalnya, tapi masuk rekaman, nggak sengaja kerekam terus ngomongin orang yang jelek-jelek, menghina orang yang jelek-jelek, goblok, dan macam-macam lah gitu ya. Nah ini kan padahal Ustaz, loh kok kayak gini? Akhirnya yang malah turun wibawanya siapa? Ustaz Kevin sendiri. Ya iya. Orang lain yang nggak dihina nggak sakit hati, yang dihina ya paling sakit hati ya. Yang nggak dihina nggak ada urusan, nggak sakit hati. Tapi yang jadi korban adalah diri sendiri aslinya, ya diri sendiri karena nggak menjaga lisannya dia, ya. Maka kita penting untuk menjaga lisan. Salah satunya adalah untuk menjaga diri kita sendiri, ya. Kalau itu sudah kita laksanakan, maka insya Allah diri kita terjaga, orang lain pun tidak sakit hati dengan lisan kita, ya. Jadi lisan itu harus dijaga, jangan sering mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, apalagi sesuatu yang sudah jelas-jelas itu dosa. Kayak ngejek kan dosa kan? Caci maki dosa itu. Ada orang misalnya jelek dicaci maki, ada jelek macam-macam lah ya. Mandang fisik, ngejeknya mandang fisik dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau ketahuan orang lain kita juga bisa jalan. Kalau cuma berdua yang sakit hati dia. Tapi kalau ada video terus tersebar video itu, Anda bisa jatuh juga, paham? Jadi kita jaga lisan kita untuk lurus, ya, untuk mengatakan yang benar-benar saja. Karena ketika lisan kita lurus, hati kita lurus. Ketika hati kita lurus, maka iman kita lurus. Berarti kalau kita sudah bisa menjaga lisan, kita sudah bisa menjaga iman. Lalu tanda orang itu belum bisa menjaga iman, dia belum bisa menjaga lisan. Tuh ya. Diulangi. Tanda orang yang sudah bisa menjaga lisan berarti dia bisa menjaga iman. Tanda orang yang belum bisa menjaga iman berarti dia belum bisa menjaga lisan. Kalau kita sudah bisa menjaga iman, menjaga lisan, maka istiqomah. Istiqomah. Jangan tergoda dengan bisikan setan. Ya, bisikan setan itu bisa jadi kita nggak menganggap itu sesuatu yang salah, padahal dia itu salah. Contohnya gimana? Ya, misalnya gini nih, saya kan ngajar, ini saya sudah menjaga lisan dan macam-macam, sudah sabar, sudah mau istiqomah misalnya. Ada santrinya yang ini nakalnya kebangetan, berkali-kali, gak cuma sekali ya, kalau sekali dua kali nggak masalah. Nah, habis itu gara-gara amarahnya mengucap orang ini lagi yang salah, mengucapkan sesuatu yang enggak pantas. Nah, ini juga berarti masih istiqomahnya perlu ditambah. Ya, istiqomahnya perlu ditambah. Malah boleh, ya, jangan kok ada kesalahan didiamkan, itu malah nggak bagus, ya. Ada yang berbuat salah marah boleh, hukum ya namanya sudah ada aturannya kan, udah ada aturan dihukum ya dihukum. Tapi ketika ada yang salah bukan dihukum, ya dihukum ya, dia dihukum, dia dimarah, tapi dengan mengeluarkan sesuatu yang tidak pantas. Nah ini kurang bagus juga. Ya, yang nggak bagus apa? Sesuatu yang keluar dari lisan yang kurang pantas. Marah harus, namanya pelanggar tata tertib, ya kan? Dia melanggar, dimarahin. Hukum ya harus, namanya sudah melanggar ya harus dihukum.
dicaci maki, jangan. Ya, jangan. Maksudnya gimana? Misal gini nih, ada orang yang di pondok kabur, bukan anda, bukan pondok, kabur terus, kaburnya lagi, ini kabur lagi, terus pas dipanggil ya, mau kamu apa? Itu masih oke, mau kamu apa? Ya, kabur terus, malah nggak hukum, masih oke. Kamu udah anak orang jelek, orang kere, kaburan. Kamu juga jelek, kere, pedes. Masa depanmu jadi apa? Itu jangan. Itu jangan. Ya. Nah. Tapi kalau yang awal-awal tadi masih oke ya. Namanya itu apa? Peraturan kan, itu hukum. Kamu udah kabur terus. Berapa kali data kamu kabur terus? Udah 10 juz dibaca, ya itu hukum. Tapi kalau sampai bawa orang tua diajak-ajak orang tua, terus dirinya dia diajak-ajak, udah jelek, buta, ya, macam-macam lah, goblok. Dari itu pokoknya kata-kata yang kayak gitu, itu nggak boleh. Ya, nah, silakan terapkan hukum sesuai dengan ketegasan yang berlaku. Harus tegas, tapi jangan caci maki. Jelas ya? Nah, saya juga kan begitu. Push up. Tapi apa pernah saya ngomongin kemudian, kamu udah jelek, goblok, enggak boleh, ya, enggak boleh. Paham? Ya, jadi kita harus jaga lisan kita masing-masing. Setelah jaga lisan, kita istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu enggak. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah itu adalah bertahan pada sesuatu yang baik, ya, pada sesuatu yang lurus. Shiratal mustaqim, ya kan, jalan yang lurus. Istiqomah istaqim, hampir sama. Jadi istiqomah itu sesuatu yang lurus. Artinya apa? Lurus di dalam jalan kebaikan. Gitu. Dan istiqomah ini nggak gampang, makanya ada sebuah kata mutiara, al-istiqomatu khairun min alfi dharrah. Ini kayaknya kata mutiara, kalau hadis nanti dicari lagi. Sepengetahuan saya hanya kata mutiara. Al-istiqomatu khairun min alfi dharrah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Sampai kebal dibacok itu nggak lebih baik daripada orang yang kebal dari omongan orang untuk selalu ngaji. Ya, artinya dia istiqomah ngaji walaupun orang ngomong ini soalin, nah, biarin aja, ya, biarin saja. Ini ngaji terus, biar dilihat soalin, ya biarin aja, ya, biarin saja. Jadi saya dikubris, saya mau ngaji, orang mau ngomong apa, terserah, mereka punya mulut, kita nggak bisa menggebok mulut orang lain. Silakan aja mau ngomong apa, yang penting saya pengen ngaji, gitu ya. Istiqomah dalam kebaikan. Karena istiqomah ini nggak gampang, karena istiqomah ini sesuatu yang berat, maka istiqomah kata para ulama adalah pegangan orang-orang besar. Al-istiqomatu la yutiquha illa al-kabair, illa al-akabir. Al-istiqomatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqomah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan orang-orang yang besar. Bukan besar badannya, ya, bukan besar badannya, tapi orang-orang besar ini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar, ya. Jadi istiqomah ini luar biasa berat, tidak bisa dilakukan hanya dengan orang yang punya hati kecil, tapi bisa dilakukan oleh orang yang punya hati yang besar. Menghafal Quran itu enggak gampang, ya. Quran dihafal 30 juz itu berat, atau kitab dihafal 500 hadis itu berat, tambah alfiyah, tambah jurumiyah, tambah ibriti berat.
berat. Ya, harus imbang lah. Yang ini ngapal Quran, ini nggak ngapal. Ngapain? Ya kan? Itu udah ada saya cetakkan hadis saya besok hari. Udah ada hadis jadi saya cetakin. Semuanya rupanya dari hadis Bukhari, tapi nggak semua hadis Bukhari itu 7.000. Ya, yang diambil cuma 500 saja. Ya, nah itu istiqomah itu bukan perkara yang gampang. Ngafal Quran itu berat. Siapa yang bisa hafal Quran adalah orang-orang yang punya hati yang besar untuk menghafalkan Al-Quran. Hadis berapa ratus, berapa ribu hadis itu berat hafalin segitu. Siapa yang bisa hafal segitu? Orang-orang yang punya hati yang besar. Kalau hati sampean kecil, keinginan sampean kecil untuk menghafal Quran, untuk menghafal hadis, untuk menghafal kitab, dijamin mau 6 tahun pun gak akan hatam. Ya, ditarget dari pondoknya setahun 5 juz. Ya cuma target apa ya? Ya, karena semua nantinya akan bergantung dengan hati kalian masing-masing, kemauan kalian masing-masing. Di pamflet sana target menghafal Al-Quran 5 tahun udah dicatat di sana. Itu tidak akan mungkin bisa dicapai kalau hati dan keinginan kalian tidak sama dengan catatan itu. Ya, itu hanya motivasi. Ya, sudah saya bilang kalau yang nggak tahu ya targetnya itu, dan itu hanya motivasi. Kalau bisa dicapai, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dicapai, kembali lagi kepada keinginan masing-masing, hati masing-masing, gitu ya. Jadi kita harus punya hati yang besar untuk sesuatu yang besar. Para ulama-ulama zaman dulu itu punya sesuatu yang besar, mestinya. Ya, mestinya punya sesuatu yang besar, kayak istiqomah, rajin ngapain, rajin ngaji, rajin zikir. Ya ada, ya. Ada yang istiqomahnya rajin ngaji, ada yang istiqomahnya rajin zikir, ada yang istiqomahnya rajin tahajud. Ya, dan itu silakan kalian istiqomah semampu kalian. Ya. Jadi lakukan keistiqomahan yang bisa kalian lakukan untuk saat ini apa? Kalau misalnya amalan kayaknya enggak, ya sudah baca Quran istiqomahkan. Ya, hafal Quran istiqomahkan. Itu. Jadi jangan terpaku dengan yang namanya perintah bel. Nah, ini kan terpaku dengan itu. Kalau belum ada perintah atau belum ada bel, belum mau berangkat. Nah, ini masih kesalahannya di situ. Ya, sedangkan istiqomah itu apa? Ketika sudah masuk waktunya, dia akan berjalan dengan sendirinya. Itu, ya. Waktunya ngafal, sendirinya langsung berjalan ngafal. Ya. Belum selesai ngafal, belum dapat, karena dia mau istiqomahkan, saya harus dapat dulu sebelum subuh datang. Ya, dia mesti akan nyari terus malam itu. Ya, nah ini coba semuanya diperhatikan, apalagi yang ngafalnya semuanya ngafal, walaupun kita dulu kan hafal. Ya, coba sampean punya azam itu kemauan di dalam hati. Ya, beda dengan niat. Kalau niat itu kan harus berbarengan dengan pekerjaan. Azam itu kemauan di dalam hati untuk bisa nyari setoran dulu di malam hari. Kalau nggak bisa satu kaca, setengah dulu di malam hari. Nanti bangun agak duluan, terus cari lagi. Ya, jadi jangan terpaku dengan jam 10 atau jam 10 lewat berhenti ngaji, jangan. Kalau belum dapat lanjutkan. Ya, cari tempat yang istiqomah. Di mana? Ya, di mana? Kita juga dulu begitu. Ketika sudah di luar jam wajib menghafal, itu kembali ke tempat istiqomahnya
ya udah. Ya, dan itu gak pindah-pindah. Ya, gak pindah-pindah. Jadi sampai cari di asrama putri tempat istiqomah saya ngaji di mana ya. Dan gak pindah. Ya, di atas ya monggo di atas. Atau di mana di pojokan mana, ya. Dan ingat jangan pindah. Itu salah satu istiqomah. Ya. Istiqomahkan diri kita dalam kebaikan, insya Allah siapa yang istiqomah nantinya akan jadi orang yang besar. Yakin aja. Kalau sampai istiqomah nantinya akan menjadi orang besar. Karena istiqomah adalah sesuatu yang besar, tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan orang yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana